Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah bisnis digital. Tugas UTS pengganti mata kuliah bisnis digital. Dosen pengampu oleh Bapak Arvin Claudi Verbinius MKom. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, perkenalkan nama saya Danurman Ardiansyah dengan NIM 220149337, kelas bisnis digital 03. Selanjutnya kita masuk ke study case. Study case pada permasalahan kali ini yaitu memiliki judul yaitu mengembangkan platform pendidikan online. Dengan rincian, sebuah perusahaan startup berencana untuk mengembangkan platform pendidikan online yang menyediakan kursus-kursus dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu komputer hingga seni dan musik. Mereka ingin menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif bagi para pengguna mereka. Lalu, apa saja pertanyaan yang muncul terkait study case tadi? Mari kita bahas bersama-sama. Pertanyaan pertama, apa tantangan utama dalam mengembangkan platform pendidikan online, terutama dalam hal konten, teknologi, dan interaksi pengguna? Yang pertama, tantangan utama dalam hal konten, yaitu kesesuaian konten terhadap pembelajaran. Kemudian, tantangan utama dalam hal teknologi yaitu infrastruktur dan akses internet yang terbatas, dan keamanan data dan privasi. Yang ketiga, tantangan utama dalam interaksi pengguna yaitu kesulitan beradaptasi pengguna dengan teknologi dan pengelolaan waktu dan pekerjaan. Kita akan jelaskan lebih detail satu persatu. Yang pertama, tantangan utama dalam hal konten. Kesesuaian konten pembelajaran. Tidak semua materi pembelajaran dapat secara mudah diadaptasi ke dalam format online. Menimbulkan tantangan dalam menciptakan konten pembelajaran yang menarik dan efektif dalam lingkungan virtual. Pengembangan konten pembelajaran yang responsif dan inovatif dapat membantu mengatasi tantangan ini. Integrasi elemen multimedia pembelajaran berbasis proyek dan simulasi online dapat meningkatkan nilai dan daya tarik pada materi pembelajaran. Kemudian, yang kedua, tantangan utama dalam hal teknologi, infrastruktur dan akses internet yang terbatas. Banyak siswa yang menghadapi kesulitan dalam mengakses koneksi internet yang stabil dan cepat, terutama di daerah yang kurang berkembang. Hal ini menghambat partisipasi mereka dalam pembelajaran online. Yang kedua, keamanan data dan privasi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pendidikan online, kekhawatiran tentang keamanan data-data privasi siswa semakin meningkat, termasuk risiko pelanggaran data dan ancaman keamanan cyber. Yang terakhir, tantangan utama dalam hal interaksi pengguna. Pengelolaan waktu dan pekerjaan. Pembelajaran online seringkali dapat menimbulkan tantangan dalam pengelolaan waktu dan pekerjaan, baik bagi siswa maupun pendidik, sehingga menjaga batas antara waktu kerja dan waktu pribadi sulit untuk dilakukan. Masuk ke pertanyaan kedua yaitu, bagaimana perusahaan dapat menentukan kebutuhan belajar dan preferensi pengguna potensial mereka untuk menyusun kurikulum yang sesuai. Nah, untuk menentukan kebutuhan belajar dan preferensi pengguna potensial, perusahaan startup tersebut dapat melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, penelitian pasar. Lakukan penelitian pasar untuk memahami tren dalam pendidikan online, preferensi pengguna dan kebutuhan belajar yang tidak terpenuhi. Ini dapat melibatkan survei online. Yang kedua, analisis data. Gunakan data yang ada, baik itu data internal jika sudah ada seperti data survei maupun data eksternal dari sumber seperti Google Analytics atau platform media sosial untuk memahami perilaku pengguna saat ini. Preferensi topik kursus, tingkat kegiatan, dan lain-lain. Yang terakhir, wawancara pengguna. Lakukan wawancara mendalam dengan calon pengguna potensial untuk memahami kebutuhan, tujuan, dan preferensi mereka dalam belajar online. Ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang apa yang mereka cari dalam platform pendidikan online.
Masuk ke pertanyaan ketiga, apa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan kualitas konten pendidikan yang disajikan di platform? Strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan kualitas konten pendidikan antara lain, pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, yang kedua, menyediakan infrastruktur yang memadai, yang ketiga, melakukan pelatihan guru, yang keempat, membuat kurikulum berbasis teknologi, yang terakhir, melakukan evaluasi dan umpan balik dari pengguna. Kita akan jabarkan poin-poin ini lebih detail satu persatu. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Langkah awal ini melibatkan pengenalan kebutuhan spesifik yang dimiliki oleh sekolah dalam proses digitalisasi. Dengan memahami tantangan yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai, sekolah dapat merencanakan tindakan yang lebih terarah dan efektif. Kemudian, yang kedua, menyediakan infrastruktur yang memadai. Perpindahan digitalisasi dalam pendidikan membutuhkan infrastruktur yang sesuai. Penting untuk memastikan bahwa sekolah atau para pengguna dilengkapi dengan jaringan internet yang cepat, cakupan wifi yang luas, dan perangkat keras yang memadai seperti komputer, tablet, atau perangkat seluler. Yang ketiga, melakukan pelatihan guru. Pelatihan tenaga pendidik terletak kesuksesan dalam mengadopsi teknologi pendidik terletak pada pelatihan yang diberikan kepada para pendidik. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memberikan pelatihan intensif pada guru untuk mengasah keterampilan teknologi dan memanfaatkan alat-alat digital dalam proses pengajaran. Yang keempat, membuat kurikulum berbasis teknologi. Teknologi harus menjadi bagian integral dari kurikulum. Perencanaan pembelajaran harus mencakup penggunaan alat-alat digital, aplikasi, dan sumber daya online untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan umpan balik dari pengguna. Memberikan evaluasi dan umpan balik langsung dan evaluasi formatif kepada siswa secara individual adalah langkah penting. Ini akan membantu guru dalam memantau kemajuan siswa, mengidentifikasi kebutuhan belajar, dan memberikan dukungan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lanjut ke permasalahan yang keempat. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan AI atau analisis data untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna? Perusahaan dapat menggunakan teknologi AI seperti yang pertama, sistem rekomendasi yang cerdas. Berdasarkan data historis dan perilaku pengguna, platform dapat menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk memberikan rekomendasi kursus atau materi yang relevan dan menarik bagi pengguna. Hal ini tentu akan membantu pengguna menemukan materi baru yang sesuai dengan minat dan tujuan belajar mereka. Yang kedua, penggunaan chatbot. Perusahaan dapat mengimplementasikan chatbot yang ditenagai oleh kecerdasan buatan untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada pengguna. Chatbot ini dapat menjawab pertanyaan umum tentang kursus, memberikan bantuan teknis, atau bahkan memberikan saran belajar yang spesifik berdasarkan kebutuhan pengguna. Lanjut ke pertanyaan nomor 5, yaitu apa jenis fitur interaktif yang dapat ditambahkan ke platform untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna terhadap materi yang diajarkan. Terdapat beberapa jenis fitur interaktif yang dapat ditambahkan dalam platform untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna terhadap materi yang diajarkan. Yang pertama yaitu membuat fitur kuis. Menyelipkan kuis atau pertanyaan interaktif dalam materi pembelajaran dapat membantu menguji pemahaman pengguna secara langsung. Pengguna dapat langsung melihat hasil dan mengetahui area mana yang perlu diperbaiki. Yang kedua, proses kolaborasi. Memfasilitasi proyek kolaboratif antar pengguna dapat memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memperkuat keterampilan kerja tim. Yang ketiga, fitur diskusi dan forum. Menyediakan fitur diskusi atau forum sebagai tempat pengguna dapat berbagi pemikiran, pertanyaan, dan pengalaman mereka tentang materi pembelajaran, sehingga dapat membantu memperluas pemahaman mereka melalui interaksi sosial dan pertukaran ide. Lanjut ke pertanyaan nomor 6, yaitu bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi penetapan harga yang sesuai dengan kursus-kursus mereka dan
memastikan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat. Untuk mengembangkan strategi penetapan harga yang sesuai untuk kursus-kursus mereka dan memastikan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat, perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa pendekatan. Yang pertama, pemahaman terdapat target pasar. Siapa target pasar yang akan dituju atau direncanakan. Yang kedua, analisis kompetitor. Cari berbagai kompetitor yang menggeluti bidang yang serupa. Yang ketiga, penetapan harga berbasis nilai. Yang keempat, melakukan uji harga. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan penyesuaian apakah harga yang dipasang sudah mencapai atau terjangkau di dalam masyarakat. Yang ketujuh pertanyaannya yaitu apakah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keamanan data pengguna dalam platform pendidikan online. Nah, dalam aplikasi platform pendidikan online, untuk memastikan keamanan data pengguna dalam platform pendidikan online adalah suatu hal yang sangat penting. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keamanan data pengguna. Yang pertama, melakukan enkripsi data. Yang kedua, gunakan autentasi yang kuat. Yang ketiga, melakukan pemantauan akses. Yang keempat, pembaruan perangkat lunak teratur. Yang kelima, pengaturan hak akses. Yang keenam, melakukan pelindungan terhadap serangan. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan keamanan secara rutin. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan platform mereka dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna dan mencapai tujuan pendidikan mereka? Nah, untuk mengukur keberhasilan platform mereka dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna dan mencapai tujuan pendidikan, perusahaan dapat menggunakan berbagai metrik dan pendekatan evaluasi termasuk. Yang pertama, melakukan pengukuran kepuasan pelanggan. Yang kedua, melihat tingkat partisipasi dan keterlibatan. Yang ketiga, melihat pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, melihat keberhasilan karir dan keterampilan pengguna. Nah, pada poin-poin ini kita akan jabarkan satu persatu. Yang pertama, melakukan pengukuran kepuasan pengguna. Melakukan survei kepuasan pengguna secara berkala untuk memahami sejauh mana pengguna merasa puas dengan pengalaman belajar mereka di platform. Pertanyaan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti kualitas konten, antarmuka pengguna, dan dukungan pelanggan. Yang kedua, melihat tingkat partisipasi dan keterlibatan. Mengukur tingkat partisipasi dan keterlibatan pengguna dengan menganalisis metrik seperti jumlah kursus yang diambil, frekuensi masuk, durasi sesi, dan interaksi materi atau fitur-fitur interaktif. Yang ketiga, melihat pencapaian tujuan pembelajaran. Mengukur sejauh mana pengguna berhasil mencapai tujuan pembelajaran mereka, ini dapat dilakukan dengan mengamati kemajuan pengguna dalam kursus, hasil tes atau evaluasi atau pengguna aplikasi praktis dari materi yang dipelajari. Dan yang terakhir, melihat keberhasilan karir dan keterampilan pengguna. Melacak perkembangan karir dan keterampilan pengguna setelah menggunakan platform ini dapat dilakukan dengan melihat peningkatan dalam pencarian pekerjaan, kenaikan gaji, atau kesuksesan dalam proyek-proyek profesional setelah menyelesaikan kursus. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.